Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya menggunakan avometer digital. Ini di depan saya sudah ada avometer mereknya Unity, terus yang ini Zotac. Yang ini manual ring. Ini masih manual. Yang ini auto, sudah auto ring. Kita bahas yang ini saja terlebih dahulu. Pada menu-menu atau fitur avometer itu tergantung dari jenis avometernya sendiri. Cuman yang akan kita bahas sekarang hanya 5 fitur ya, yang itu pun yang kita sering gunakan sebagai orang-orang yang hobi elektro atau teknisi, seperti itu ya. Yang pertama itu adalah mode buzzer. Mode buzzer biasanya kita gunakan untuk mengukur misalkan putus tidak gitu jalur, seperti kabel juga bisa, misalkan untuk mengukur suatu komponen putus apa tidak, misalkan dari skema dari jalur ini, misalkan ya dari jalur ini nyambung ke sini, kita ukur pakai buzzer, itu bisa. Nyambung tidak, kalau memang nyambung berarti baik-baik saja, misalkan tidak nyambung berarti ada masalah, gitu ya. Yang kedua ada mode dioda. Mode buzzer itu sendiri lambangnya seperti ini ya. Lambang speaker teman-teman ya. Lambang speaker. Terus yang kedua ada mode dioda. Mode dioda itu seperti ini. Terus ada lagi mode ohm. Mode dioda ini untuk mengukur dioda atau mengukur hambatan dalam komponen. Terus ini ada mode ohm untuk mengukur suatu hambatan resistor. Sini dari ini sudah ada menu-menunya di sini. Terus untuk mengukur voltase DC. Ini lambangnya teman-teman ya. Jadi dari sini sampai ke sini ini untuk mengukur tegangan DC. Selanjutnya ada tegangan AC. Ini untuk mengukur tegangan AC PLN. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah mode buzzer. Berhubung ini buzzernya tidak ada, kita pakai contoh yang ini saja. Ini ada mode buzzernya. Kita nyalakan dulu, putar. Nah, kalau panah ini menunjukkan menu mana yang dipilih, begitu ya. Kita set dulu ke mode buzzer karena ini auto. Ini sudah buzzer ya. Itu ada logonya, logo speaker. Untuk memastikan kita hubungkan probe hitam dan merah. Ada bunyinya. Gitu ya teman-teman ya. Misalkan ada suatu kabel. Nah, kabel ini ya. Jadi kabel hitam ini kita ukur begini, nyambung tidak? Itu mengetahuinya kita ukur. Berarti nyambung, tidak putus, begitu ya. Ini juga bisa digunakan untuk mengecek suatu komponen yang short, misalkan seperti ini, mainboard PC, mainboard notebook ya. Kita ukur probe. Kalau saya biasa menggunakan probe merah itu di ground dan probe hitam untuk mengukur.
Kita coba ini mengukur kapasitor, tidak bunyi. Mungkin kurang pas ya. Bukan, ini mungkin groundnya. Ini ya. Berarti ini ground. Ini positifnya. Kalau misalkan ini bunyi, itu kan nilainya rendah ya, rendah sekali ya, sampai berapa itu? Nggak kelihatan di layar. Ini nilainya sampai 4, itu ya, rendah sekali. Ini tidak bunyi, berarti ini tidak ada short. Misalkan ini bunyi tapi nilainya tinggi, itu juga tidak short ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke mode dioda. Kita singkirkan dulu yang ini. Mode dioda kita putar ke dioda di sini ya. Setelah itu kita coba ukur dioda. Kita cari dioda di motherboard notebook barusan. Oh, ini ada. Ini diodanya kecil ya teman-teman ya. Warnanya hitam. Ini. Kita coba ukur. Ini positifnya. Oh, di sini positif. Ini negatif. Kita coba ukur positif di positif, negatif di negatif. Muncul angka ya, berarti ini nyambung. Tapi apabila diukur positif di positif, negatif di negatif, harusnya ini tidak mengeluarkan nilai. Itu tidak ada ya, berarti dioda ini baik-baik saja. Mode dioda ini juga kita gunakan untuk mengukur suatu hambatan dalam dari suatu mainboard atau HP juga bisa. Caranya kita cek dulu perp hitam, perp merah di ground kalau saya, karena saya biasa memakai seri. Kita ukur kapasitor di sini. Itu ada nilainya. Nilainya segitu. Yang ini yang ground. Misalkan kalian ukur di sini 0 sama seperti ini. Berarti komponen ini ada yang short, bisa dari kapasitor ini sendiri, bisa juga dari komponen yang lain. Untuk memastikan, misalkan di sini short seperti ini ya, seperti yang di sini kan ground, di sini juga misalkan muncul nilai 0, berarti kan short. Kalian coba angkat kapasitor dan ukur, pastikan lagi kalau memang tidak short, berarti bukan itu masalahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut ke ohm, pengukuran resistor ini ya. Kita coba langsung saja karena ini tidak ada tertera berapa nilainya di sini, begitu ya. Kita akan coba cari resistor di sini. Oh, ini ada.
Ini ada, kita coba ukur. Kurang pas teman-teman. Begini saja ya. Kita coba ukur. Ini nilainya sekitar 100 kilo ya, 100 kilo. Itu 100 kilo. Kita coba balik saja begini. Apa mungkin resistornya yang rusak ya teman-teman ya, apa voltmeternya ya. Kita coba lagi. Sepertinya barusan muncul 100 malah goyang-goyang. Kita coba yang lain. Ini juga resistor. Tidak muncul, kurang, kita naikkan lagi. Terus sudah muncul, berarti ini 0,30 mega ya. Karena di sini mega. Kalau misalkan barusan kita ukur dengan hambatan yang lebih rendah, dia tidak muncul. Ini tidak muncul ya, tidak mau. Kita karena ukuran resistor di sini besar, sedangkan kita mengukur dengan yang kecil, maka kita harus menaikkan lagi. Ini ya nilainya tetap ya, kita coba balik. Tetap ya. Untuk resistor itu tidak mempunyai kutub, jadi kita bebas masangnya, itu bebas, tidak ada min plusnya. Kebanyakan yang terjadi di lapangan seperti itu. Kita lanjut ke mode volt DC. Untuk ini kita biasanya digunakan untuk mengukur suatu baterai, terus tegangan cas, begitu ya. Kita akan coba contohkan di sini baterai saja. Ini di sini ada baterainya Samsung. Kita coba ukur. Jangan lupa untuk memutar. Ini HP ini biasanya tegangannya maksimalnya sampai 4 volt. Kita taruh di 20 volt. Kita coba positif di positif, negatif di negatif. Itu yang berarti ini full 4 volt ini teman-teman ya, 4 volt. Kalau misalkan kalian mau mengukur tegangan di atas 20 volt, kalian harus menaruh di 200. Misalkan mau mengukur charger laptop, itu kan nilainya 19 volt. Kalian harus, oh bukan, charger laptop itu 19, 20 masih bisa. Kita coba hambatan power supply ini ya. Ini saya ada power supply. Saya sudah mengeset di power supply-nya menjadi 24 volt. Kita akan coba apakah dia bisa mengukur 24 volt. Jadi merah di merah, hitam di hitam. Benar ya, 24 volt. Ya, mungkin selanjutnya
kita akan mengukur DC. Untuk tegangan DC ini, tegangan PLN, kita atur ke 500 ya teman-teman. Karena biasanya di rumah saya itu tegangannya 220. Kita akan coba. Tuh, muncul 223 volt untuk PLN. Nah, setelah kita bahas tadi, kita akan menyimpulkan sedikit. Untuk manual ring, misalkan kita mau mengukur untuk dioda ini, kita bebas, tidak ada pilihan yang lain. Nah, yang ada pilihannya ini untuk yang ohm, untuk resistor, dan untuk tegangan, baik itu DC ataupun AC. Untuk ohm, untuk resistor, misalkan kalian akan mengukur suatu resistor yang nilainya lebih dari 200 kilo, maka kalian harus menaruh di sini seperti yang barusan kita contohkan. Kalau misalkan lebih besar resistornya, maka dia tidak akan menunjukkan nilai seperti itu ya. Jadi coba dinaikkan. Untuk volt DC, misalkan kalian mau mengukur tegangan yang lebih dari 20 volt, kalian harus menaikkan menjadi 200. Seperti yang dicontohkan barusan. Begitupun juga AC, seperti itu ya, tegangan PLN. Jadi untuk yang manual ini kita harus nyeting terus. Misalkan hambatannya sedikit, kita harus misalkan hambatannya lebih tinggi, kita harus set ke lebih tinggi. Beda halnya dengan yang auto ini teman-teman. Ini sudah auto. Jadi kalian misalkan mau mengukur tegangan DC, kalian cukup putar di sini. Misalkan kalian mau mengukur tegangan PLN, cukup di sini. Misalkan kalian mau mengukur tegangan, maksud saya resistor, kalian tinggal arahkan ke sini dan set di sini. Ini sudah mega. Jadi dia otomatis teman-teman ya. Misalkan saya contohkan, kita coba ukur resistor yang tadi. Contoh saja ini. Tuh kan muncul. Ini di sini muncul 300 kilo. Tadi muncul 30 mega. Sama teman-teman. Selisihnya sedikit saja seperti itu ya. Jadi ini otomatis. Cuman ada juga kekurangannya. Kekurangannya kalau misalkan kalian mengukur volt, ini tidak langsung. Misalkan ini kita mau mengukur baterai. Nah, dia itu masih bermain. Set. Tidak langsung, masih butuh beberapa detik untuk menunjukkan 4 volt. Beda halnya dengan yang manual. Kalau yang manual ini cepat. Ini kita contohkan. Itu cepat, lebih cepat. Cuman sekarang itu sudah ada AVO yang bisa di set manual, bisa juga di set auto. Cuman harganya agak lebih mahal. Kalau misalkan kalian mau beli kalau yang seperti ini sekitar 150-an ya. 130, 150 di toko online. Ini saya pakai sudah 1 tahun lebih.
Nah, kalau yang seperti ini saya lihat di toko online itu harganya 250-an. Lebih mahal dari ini. Ini juga belum ada mode buzzernya. Ini kemarin-kemarin saya lihat di Facebook gitu ada yang posting mau jual. Saya tawar 100.000, ternyata dikasih. Ya sudah, saya beli. Begitu aja. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada ketidakcocokan dengan kalian yang sudah pernah belajar sebelumnya, mohon maaf. Itu yang hanya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.